Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang circular flow diagram 4 sektor. Nah, pertama-tama, apa sih circular flow diagram itu? Circular flow diagram dapat diartikan sebagai sebuah gambaran interaksi timbal balik antara pelaku ekonomi dalam perekonomian yang menunjukkan arus lingkaran dan membentuk suatu sistematis. Nah, pelaku ekonomi terdiri dari 4. Nah, yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen. Nah, yang kedua RTP atau rumah tangga produksi. Yang ketiga pemerintah. Dan yang keempat adalah MLN atau masyarakat luar negeri. Nah, kita langsung saja ke circular flow diagram 4 sektor. Pertama-tama ada RTK atau rumah tangga konsumsi yang menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, skill, modal, serta sumber daya alam. Kemudian diberikanlah kepada pasar input. Kemudian pasar input memberikan faktor produksi tersebut kepada RTP untuk diolah. Kemudian RTP menjual barang dan jasa tersebut kepada pasar output. Kemudian pasar output pun menjualkan barang dan jasa tersebut kepada RTK. Kemudian RTK membalas jasa dengan membayar barang dan jasa kepada pasar output. Kemudian pasar output membayar barang dan jasa tersebut kepada RTP. Kemudian RTP membalas upah, sewa, bunga, serta laba kepada pasar input. Kemudian pasar input memberikan upah, sewa, bunga, serta laba kepada RTK. Kemudian RTK membayar pajak kepada pemerintah, RTP pun membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi kepada RTK serta RTP. Selanjutnya, pemerintah membutuhkan faktor produksi seperti tenaga kerja dari pasar input. Setelah mendapatkannya, pemerintah pun membayarkannya kepada pasar input. Setelah itu, pemerintah membeli barang dan jasa dari pasar output. Setelah itu, pemerintah membayarkannya kepada pasar output. Selain itu, pemerintah pun menjual barang dan jasa kepada pasar output. Setelah itu, pasar output memberikan bayaran kepada pemerintah atau membayarkannya kepada pemerintah. Setelah itu, pasar output melakukan ekspor barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri. Kemudian, masyarakat luar negeri memberikan devisa kepada pasar output. Kemudian, pasar output melakukan impor barang dan jasa dari masyarakat luar negeri. Kemudian, pasar output pun membayarkannya menggunakan devisa. Setelah itu, pasar input melakukan ekspor faktor produksi kepada masyarakat luar negeri. Kemudian masyarakat luar negeri pun memberikan devisa kepada pasar input. Kemudian pasar input melakukan impor faktor produksi kepada masyarakat luar negeri. Kemudian pasar input pun membayarkan faktor produksi tersebut menggunakan devisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.